Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Bagaimana tanggapan Prof terhadap gugatan paslon 1 dan paslon 3 untuk menolkan suara paslon 2 Prabowo Gibran? Ya, saya kira gugatan tersebut sah-sah saja ya, boleh-boleh saja ya. Tetapi kan harusnya gugatan itu kalau dugaan terhadap pelanggaran terstruktur, kemudian tersistem dan masif, itu harusnya sebelum pemilu. Kalau memang itu prosedur dan persyaratan, harusnya kalau memang itu dianggap melanggar, ya mereka memboikot aja, tidak usah ikut pemilu gitu. Tapi ini kan mereka sudah mengamini, ya sudah semua sepakat untuk ikut serta, ya kan. Bahkan di dalam debat pun merasa happy, merasa nyaman, merasa menang, ya kan. Nah, nggak bisa sepihak. Artinya tatkala paslon 1, paslon 3 menggugat untuk mengenolkan, lu kan paslon 02 punya pemilih, punya masyarakat. Kalau dibandingkan dengan perolehan 01, 03, digabung aja masih 02. Apakah nanti rakyat yang telah memilih 02 tidak akan marah? Nah, ini harusnya realistis lah. Realistis, masa untuk mengenolkan suara berarti nggak ada yang memilih dong. Ini sesuatu yang tuntutan yang berlebihan. Nah, jadi saya menilai bahwa ini tuntutan yang berlebihan. Nah, kalau memang di dalam prosedur ya adanya dugaan ya terstruktur, tersistem, kemudian juga masif, ya itu harusnya sebelumnya nggak mau dan dibatalkan, nggak mau ikut pemilu. Kalau berdua 01, 03 nggak mau ikut peserta pemilu pasti batal, karena nggak bisa calon satu pasang kan. Nah, harusnya seperti itu. Tetapi harusnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sengketa pemilu itu kan hasil pemilu, bukan mekanisme sebelumnya. Jadi justru ini melanggar konstitusi tatkala ini nanti MK mengabulkan 0 suara untuk Prabowo Gibran. Ini justru melanggar konstitusi, karena Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur tentang pemilu itu sudah jelas bahwa hasil pemilu, bukan mekanisme ataupun prosedur persyarat untuk terselenggaranya pemilu. Nah, ini yang masyarakat harus diberikan pemahaman yang baik. Saya kira tuntutan untuk mengenolkan suara paslon 02 ini berlebihan, mengada-ada. Kan mereka kan punya pendukung, punya orang yang memilih, rakyat yang memilih. Jadi nggak bisa dong dinolkan dong. Ini sesuatu yang memang mau cari keributan ya. Jadi kita ini harusnya sebagai warga negara yang baik, ya sudah legowo. Yang namanya di dalam pertarungan pemilu itu pasti ada kalah menang. Bahkan kalau saya mempelajari ya, bahwa pelanggaran yang paling banyak dilakukan justru di pileg gitu. Kenapa yang pileg tidak digugat? Justru kalau yang pilpres ini sebenarnya bagus ya kan, hasilnya juga bagus, pelanggarannya juga tidak terlalu banyak ya kan. Dan kalau mengenai pelanggaran, paslon 1, paslon 3 juga ada pelanggaran juga, banyak. Di Malaysia udah dicoblos ya kan dan sebagainya. Artinya sama-sama ada kekurangan di sini. Tetapi kalau kemudian menggugat untuk mengenolkan, loh ada rakyat 96 juta lebih, nanti marah. Nah, saya kira kita semua harus bisa legowo, karena memang pemilu itu pasti ada kalah menang. Kalau nggak legowo ya nggak usah ikut pemilu lah. Kok kemarin kok merasa menang, merasa menang dan mau ikut pemilu. Nah, sekarang begitu hasilnya rakyat memilih menentukan paslon 02, kenapa jadi untuk mengenolkan? Saya kira itu bahwa semua elit-elit saya kira harus paham bahwa dalam pertarungan, dalam pesta demokrasi ya, kalah menang itu hal biasa. Katanya semua saat mau pemilu itu mengatakan serahkan kepada pilihan rakyat. Nah, sekarang rakyat sudah memilih, kenapa rakyat dicederai? Saya kira itu ya, kami mengharapkan
semua elit dan semua tokoh bangsa Indonesia ikut, yaitu mengondisikan ataupun membawa suasana yang harmonis, suasana yang tenang, suasana yang damai. Kalau begini nanti kan ada 96 juta masyarakat yang marah juga kalau ini sampai nanti dikabulkan. Saya kira itu, dan saya yakin Hakim Mahkamah Konstitusi akan profesional, akan melihat substansi, ya, karena di dalam sengketa pemilu itu harusnya hasil, bukan masalah prosedur, mekanisme. Nah, kalau mekanisme adanya prasyarat Gibran masuk karena ada keputusan MK. Nah, keputusan MK ini kan lembaga tersendiri, bukan presiden. Nah, saya kira ya kemarin itu kan semua paslon kan sudah sepakat untuk melaksanakan pemilu. Kenapa prasyarat pemilu jadi dipermasalahkan lagi? Harusnya yang dipermasalahkan adalah hasil. Ada nggak temuan kecurangan di lapangan? Nah, ini karena memang bukti-bukti nggak kuat, akhirnya kemana-mana gitu. Saya kira itu, kami mengharapkan seluruh masyarakat bisa mengawal, ya, jangan sampai suara yang sah oleh rakyat ini ya akan dibatalkan, ya, atau diupayakan untuk supaya gagal. Ya, saya kira itu kita semua harus menyadari bahwa pesta demokrasi kalah menang itu hal biasa. Jadi yang kalah harus legowo, yang menang jangan jumawa. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas tanggapannya. Sama-sama, terima kasih.